DPR RI hormati putusan MK soal pilkada langsung. Warga Gandaria Utara ubah sampah organik menjadi berkah. Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur ke sejumlah destinasi wisata. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Dan langsung saja kita ke informasi utama. Kali ini Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Puan menegaskan DPR menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan posisi partainya tetap jelas di tengah munculnya penilaian bahwa PDIP berada pada posisi abu-abu terhadap pemerintah. Penegasan itu disampaikan Puan Maharani saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, mengenai pandangan yang menyebut PDI Perjuangan berada pada posisi penyeimbang pemerintah, namun dinilai tidak menunjukkan sikap politik yang tegas. Menanggapi hal tersebut, Puan memastikan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak abu-abu. Enggak, kok kita jelas. Pernyataan ini disampaikan di tengah munculnya berbagai penilaian mengenai posisi politik PDI Perjuangan dalam dinamika hubungannya dengan pemerintah. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pihak Kementerian Pertahanan merombak pola pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI setelah 5 peserta meninggal dunia saat mengikuti pendidikan. Perubahan dilakukan dengan menghapus materi bernuansa militer dan memperpendek durasi pelatihan bela negara. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan usai rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI pada Rabu siang. Menurut Doni, kurikulum SPPI yang semula diarahkan sebagai bagian dari komponen cadangan kini diubah menjadi pendidikan bela negara. Dengan perubahan itu, peserta tidak lagi mendapatkan materi penggunaan senjata maupun taktik kemiliteran. Pelatihan akan difokuskan pada pembentukan karakter meliputi nilai nasionalisme, patriotisme, disiplin, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dalam mengelola organisasi. Durasi pelatihan bela negara juga dipersingkat dari 1 bulan menjadi 2 pekan. Sementara 1 bulan berikutnya akan diisi dengan pelatihan manajerial yang disesuaikan dengan penempatan masing-masing peserta, seperti pengelolaan koperasi maupun kampung nelayan. Kemhan juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Pemerintah telah membentuk tim investigasi gabungan bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk menelusuri penyebab kejadian dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan program. Merevisi program ini yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali perbedaan antara Komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin. Ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sepasang suami istri ditangkap karena diduga memproduksi pil ekstasi menggunakan campuran bedak bayi dan zat narkotika golongan 2 etomide. Pasangan suami istri berinisial GN dan SGT diamankan petugas kepolisian di rumah mereka di Jalan Mangkabumi, Gang Aceh, Medan, Sumatera Utara pada Mei 2026 lalu. Dari rumah tersebut polisi menyita berbagai barang bukti berupa bedak bayi, tepung Avisel, 10 butir pil hasil produksi serta sejumlah serbuk bermacam warna.
Polisi juga mengamankan 11 botol perwarna makanan, cat akrilik berbagai warna, kapsul chloramphenicol, serta alat cetak. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi pada Selasa sore mengatakan ekstasi yang diproduksi Pak Sutri tersebut berbeda dengan ekstasi pada umumnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan pil tersebut mengandung ethomidate, zat narkotika golongan 2 yang belakangan juga ditemukan pada rokok elektrik mengandung narkoba. Andi mengatakan, pasangan suami istri tersebut mengetahui cara membuat ekstasi melalui media sosial. Sementara bahan baku dan alat produksi dibeli secara online di media sosial. Proses pembuatannya para tersangka mencampur bahan yang ada dan dicetak sesuai pesanan menggunakan cetakan besi dengan berbagai logo populer yang banyak beredar di pasaran. Pil ekstasi tersebut juga dipasarkan ke sejumlah pembeli hingga tempat hiburan malam di kota Medan. Para pelaku memproduksi pil hanya berdasarkan pesanan sehingga tidak menyimpan stok dalam jumlah besar. Harga jual setiap butir pil mencapai Rp150.000 dengan keuntungan yang diperkirakan mencapai 50%. Kedua yaitu suami dan istri. Ya. Jadi suami istri bekerjasama memproduksi narkotika, kemudian menggunakan bahan-bahan. Fungsinya istri adalah menerima pesanan, kemudian suaminya membuat, kemudian istrinya juga yang membukukan pembukuan keuangannya. Itu. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran serta pemasok bahan baku yang digunakan dalam produksi ekstasi rumahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sembunyikan 9 kg lebih daun ganja kering di Sumak Belukar belakang rumahnya. Seorang bandar narkotika di Pasar 12 Desa Tumbung, Percut Seituan Deli Serdang, Sumatera Utara diamankan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan pada Senin 29 Juni 2026. Penangkapan tersangka inisial A oleh petugas kepolisian setelah adanya informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas pria berusia 30 tahun di perkampungan tersebut. Berbekal informasi warga tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan selama 2 pekan dengan menyamar sebagai pemakai narkoba yang ingin memesan barang haram yang diedarkan pelaku. Saat bertransaksi barang haram, tersangka langsung ditangkap petugas yang menyamar. Seberat 9 kg lebih daun ganja kering yang sudah dikemas dalam bungkusan plastik hitam berhasil disita petugas dari penangkapan tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha pada Rabu sore mengatakan barang bukti ganja kering seberat 9 kg lebih tersebut disembunyikan tersangka di antara semak belukar tidak jauh dari rumahnya. Metode ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan serta menghilangkan barang bukti dari pihak kepolisian. Kepada petugas, tersangka mengaku daun ganja kering tersebut dikirim dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara oleh seseorang yang identitasnya sudah diketahui. Tersangka juga mengaku sudah sebulan lebih menjalani bisnis haramnya mengedarkan daun ganja tersebut kepada para pemakai. Menurut pengakuan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan sudah melakukan penjualan selama kurun waktu 1 bulan lebih, dan modus yang digunakan adalah menyembunyikan barang haram ini di area semak belukar untuk mengelabui ataupun menyimpan barang ini. Saat ini, petugas masih memburu tersangka lain yang disebutkan tersangka sebagai pemasok barang haram tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, warga Gandaria Utara ubah sampah organik menjadi berkah. Tentunya informasi berita lainnya akan kami sajikan spesial untuk Anda. Untuk itu, jangan beranjak kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Ya, upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus melahirkan inovasi baru. Warga RT 11 RW 7 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan meluncurkan program kompos keliling atau Komling sekaligus menghadirkan inovasi Smart Geprek atau alat pemadat botol plastik dan kaleng minuman berbasis teknologi sederhana. Program ini merupakan bagian dari gerakan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Melalui Komling, sampah organik dari dapur tidak lagi menumpuk di tempat sampah atau berakhir di tempat pembuangan sampah, TPS, melainkan dijemput langsung menggunakan gerobak listrik untuk kemudian diolah menjadi kompos.
Sebuah gerobak listrik yang dimodifikasi dengan sentuhan teknologi dan dilengkapi alat komposter hingga speaker ini perlahan menyusuri gang-gang permukiman warga di RT 11 RW 07, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukan untuk berjualan atau mengangkut barang, melainkan menjemput sampah organik dari rumah warga. Program yang diberi nama Kompos Keliling atau Komling tersebut menjadi inovasi terbaru lingkungan dalam mengelola sampah. Melalui sistem jemput bola, sampah organik rumah tangga dikumpulkan setiap hari untuk diolah menjadi kompos. Sementara, sampah anorganik dipilah dan dipadatkan menggunakan alat buatan warga yang dinamakan Smart Geprek. Bagi Ketua RT 11 RW 07, Imam Basori, persoalan sampah tak bisa terus-menerus dibebankan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Solusinya harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Menurutnya, sampah organik menjadi perhatian utama karena berpotensi menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan apabila tidak segera diolah. Karena itu, warga berupaya mengurangi volume sampah sejak dari rumah sebelum akhirnya masuk ke tempat pembuangan. Sampah ini mungkin dari hulunya dulu ya, kita selesaikan dulu dari yang paling bottom. Makanya kita jemput bolanya ke rumah tangga. Jadi kita mulai dari dapur rumah tangga, mulai dari tingkat rumah dulu, baru kalau itu sudah bisa terselesaikan mulai dari hulunya, insya Allah sampai ke hilirnya ya nggak sampai menumpuk ya. Kalau semua dari hulunya kita mulai semua, habis itu bisa di copy paste ke lingkungan lain, di RT lain dengan modifikasi yang berbeda juga, tapi menyelesaikan masalahnya semua dari insya Allah berikutnya tidak ada sampai penumpukan sampah, apalagi sampah organik ya. Untuk diketahui, gerobak dengan mesin kompos kecil yang diberikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno ini masih dalam tahap sosialisasi, sambil menunggu mesin yang lebih besar selesai disiapkan. Berdasarkan hasil uji coba, mesin kecil tersebut mampu mengubah sampah organik rumah tangga menjadi bahan kompos hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Nantinya, kompos yang dihasilkan akan digunakan untuk penghijauan lingkungan. Melalui Komling dan Smart Geprek, warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara berharap dapat menjadi contoh bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak harus menunggu kebijakan besar. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap 6 orang kelompok mata elang atau debt collector yang memeras pemilik Pajero Sport di Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, satu pelaku merupakan pensiunan anggota Polri dengan pangkat terakhir AKBP yang telah berulang kali beraksi dengan modus serupa. Tim Resmo Polda Lampung mengamankan 6 orang komplotan mata elang atau debt collector terduga pelaku pemerasan berkedok penagih listrik. Masing-masing pelaku yang diamankan berinisial Y, YH, HJ, HR, KA, dan OMS. Pelaku berinisial OMS diketahui merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir AKBP yang sudah pensiun 3 tahun lalu. Penangkapan ini bermula dari laporan korban berinisial CR yang mengaku diintimidasi dan dipaksa menyerahkan mobil Pajero Sport miliknya. Polisi mengungkap, para pelaku melacak target dengan aplikasi khusus untuk memeriksa data kendaraan sebelum membuntuti dan menghentikan korban. Dengan modus mengaku sebagai petugas leasing, pelaku memaksa korban menuju kantor finance dan meminta uang hingga 200 juta rupiah. Merasa terancam, korban langsung menghubungi polisi dan tim Resmob berhasil mengamankan seluruh pelaku pada hari yang sama. Finance tersebut untuk melakukan penagihan maupun penguasaan terhadap objek jaminan fidusia. Debt collector ini salah satu pelakunya adalah 3 tahun lalu adalah berfungsi sebagai anggota Polri. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain karena kelompok ini diduga sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam hukuman hingga 9 tahun penjara.
apakah dari keputusan Dari Bandar hari ini Lampung, juga bisa dipastikan Lampung, program-program jurnalis tertentu Berita juga Nasional dipangkas TV. anggarannya dan detailnya berapa Ya, besar itu aksi satu. pencurian Kemudian dengan kedua, saya juga sasaran meminta kendaraan yang pandangan dari terparkir Bapak Ibu kembali pimpinan terjadi di Kota soal Palembang. yang sedang Para heboh di pengunjung media Palembang sosial juga Square terkait Mall dengan mengaku pandangan kehilangan penetapan 1 unit komisaris laptop yang dan dianggap 1 unit terlalu iPad muda, yang disimpan tapi di dalam belum mobil. punya kompetensi untuk berada di posisi komisaris itu, saya sebut saja yang Salah lagi satu heboh pengunjung dibahas mal adalah yang sosok ada di Ika Kota Firdaus Palembang Ginting. mengalami Ditempatkan di tindakan Pertamina pencurian Data, di usia parkiran mal. terbilang muda, tapi dianggap belum punya Akibatnya, kompetensi di korban situ. kehilangan Terlepas laptop dan bahwa tablet penetapan iPad komisaris di itu dalam adalah mobil. keputusan dari perusahaan, tapi wajar Berdasarkan nggak keterangan kalau korban, kemudian pandangan seperti mobil ini muncul di memasuki media sosial, area Bapak Ibu? parkir Terima kasih. sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat yang dibuktikan dengan karcis parkir. Sebelum meninggalkan kendaraan untuk berbelanja, korban memastikan seluruh pintu mobil telah terkunci. Namun, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, usai berbelanja, korban kembali ke lokasi parkir dan mendapati kondisi pintu mobil tidak lagi berfungsi normal. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mengetahui 1 unit laptop Asus VivoBook Core i3 dan 1 unit iPad 11 yang sebelumnya disimpan di dalam kendaraan telah hilang. Korban menemukan adanya kerusakan pada pintu mobil yang diduga menjadi akses pelaku untuk masuk ke dalam kendaraan. Indikasi tanggung jawab dari pihak mall, Sky Parkir, dan security mengenai barang yang hilang. Berdasarkan hasil penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV, aksi pencurian diduga berlangsung sekitar pukul 16.41 waktu Indonesia Barat hingga 16.47 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengenakan hoodie berwarna hitam dan masker biru saat menjalankan aksinya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang dan laporan polisi telah diterbitkan pada malam hari. Korban juga telah berkoordinasi dengan pihak manajemen Palembang Square Mall untuk membantu proses penyelidikan. Namun menurut korban, pihak pengelola parkir tidak memperbolehkan dirinya meminta rekaman CCTV. Pihak pengelola hanya bersedia mengganti kerugian akibat kerusakan pintu mobil, sedangkan barang-barang yang hilang di dalam kendaraan tidak bersedia diganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali meresahkan warga dan pengguna jalan. Tidak hanya melakukan konvoi dan ugal-ugalan, mereka juga nekat membawa senjata tajam berupa busur panah dan parang, hingga aksinya viral di media sosial. Ini anak geng motor di belakang. Ini dia mereka anak. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Sekelompok remaja yang diduga geng motor melakukan konvoi sambil membentangkan busur panah ke arah warga. Aksi ini diketahui terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membentangkan busur, para anggota geng motor ini juga membawa senjata tajam jenis parang, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas. Menanggapi video tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang langsung bergerak cepat dengan melakukan patroli di sejumlah titik rawan. Di antaranya di Jalan AP Petarani dan Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam patroli tersebut, polisi mengamankan serta menggeledah sejumlah remaja yang diduga baru saja melakukan konvoi dan balap liar. Bahkan, 2 remaja yang berboncengan kedapatan bersembunyi di dalam parit karena ketakutan saat dikejar oleh petugas. Panit 1 Opsnal Polsek Panakukang, Ibda Iqbal MR, membenarkan pihaknya bergerak cepat setelah video aksi geng motor tersebut tersebar luas di media sosial. Menanggapi viralnya video aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di jalan raya sambil membawa busur panah dan parang yang meresahkan warga, kami dari Reskrim Polsek Panakukang langsung melakukan patroli di titik-titik rawan. Jadi kami dari tim Resmob Polsek Panakukang langsung gencar melakukan patroli di wilayah tersebut, dan ada beberapa yang anak remaja yang kami amankan yang sedang melakukan balap liar. Dari hasil patroli ini, petugas mengamankan sejumlah unit sepeda motor, serta beberapa remaja di bawah umur yang diduga kuat ikut dalam aksi konvoi. Para remaja tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberikan pembinaan secara humanis
dan memanggil orang tua masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur di sejumlah destinasi wisata. Arus kendaraan menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor mengalami antrian panjang. Kepadatan kendaraan mengular di sejumlah titik seperti Simpang Gadok hingga Megamendung membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak bergerak sangat lambat. Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang akibat lonjakan drastis volume kendaraan wisatawan, didominasi mobil pribadi, bus pariwisata, hingga sepeda motor yang memanfaatkan momentum libur sekolah untuk berwisata ke kawasan Puncak. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik, mulai dari Simpang Gadok dan Simpang Megamendung, serta Pasar Cisarua. Kepadatan kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer, dengan kecepatan kendaraan hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Meski harus terjebak kemacetan di perjalanan, seorang wisatawan mengaku tetap antusias memboyong keluarga untuk menikmati masa libur sekolah dan berwisata di kawasan Puncak. Memang sengaja libur ke arah Puncak? Iya. Dalam rangka apa? Libur sekolah anak. Rencana berapa hari di Puncak? Kita besok mau pulang. Nah, ini kan jatuhnya hari biasa ya, bukan hari weekend. Gimana lihat situasi lalu lintas sendiri? Ya lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur sekolah. Nah. Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi para pengendara untuk lebih cermat memilih jalur perjalanan agar dapat sampai tujuan dengan aman dan nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Dan jangan beranjak kepada pemirsa karena Berita Nasional Malam akan segera kembali tentunya usai jeda berikut ini. Kementerian Perhubungan memperkuat keselamatan angkutan darat selama libur sekolah 2026 dengan mengintensifkan inspeksi keselamatan rem cek bus di terminal, pul, jalan tol, dan jalur strategis. Dan untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan. Selamat malam Bang Revi, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Selamat malam Mbak Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Oke, baik Bang. Ini kita membahas sedikit ya Bang ya. Ini kesiapan angkutan transportasi ini selama liburan sekolah ini bagaimana Bang? Ya, jadi untuk libur sekolah mulai dari kemarin dari tanggal 26 Juni 2026 itu udah mulai terlihat peningkatan penumpang di Terminal Bus Kampung Rambutan. Yang mana pada masa liburan sekolah ini memang ada peningkatan untuk jumlah penumpang yang berangkat khususnya tujuan Sumatera, kemudian Jawa Tengah. Untuk Sumatera itu terbanyak adalah Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung. Kemudian untuk Jawa itu adalah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur, Mbak. Demikian juga ada yang Nusa Tenggara Barat maupun Bali, demikian. Baik, Bang. Ini berapa armada juga nih bus yang sudah disiapkan ini selama liburan sekolah dan apa saja persiapan yang sudah disiapkan nih dari Terminal Kampung Rambutan itu sendiri? Ya, kita mempersiapkan lebih kurang 250 bus atau armada yang mana terbanyak adalah tujuan Padang maupun tujuan Jawa Tengah. Memang itu adalah tujuan-tujuan favorit bagi penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Lebih kurang 250 bus, begitu Mbak. Berarti dari 250 bus itu, berarti ini sudah terjadi peningkatan penumpang selama masa liburan cuti bersama ini. Umumnya bisa mencapai berapa persen Bang dari mungkin tahun sebelumnya? Ya, kalau dari hari biasa itu yang hanya 500 sampai 600 penumpang, untuk kemarin itu sudah mencapai 1.200 ya, berarti hampir 100% ya daripada hari-hari biasa.
Untuk daripada tahun-tahun sebelumnya ya ada peningkatan 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kita berupaya untuk peningkatan di Terminal Bus Kampung Rambutan supaya juga penumpang itu ada peningkatan yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi di Terminal Bus Kampung Rambutan begitu. Mungkin dengan adanya kenaikan juga ya Bang ya, ini apakah sudah ada beberapa pemesanan tiket bus mungkin dari jauh hari atau memang adakah kenaikan harga tiket dari tahun sebelumnya ini Bang? Ya, jadi memang peningkatan jumlah penumpang terutama pada jurusan-jurusan favorit ya, seperti itu Padang, Palembang, kemudian Jawa Tengah, ya terus kemudian Yogyakarta, Surabaya, Malang. Itu memang tiketnya 1 minggu sebelum perjalanan itu banyak sudah dipesan oleh para calon penumpang. Namun kita tetap menyiapkan bis tambahan apabila diperlukan, terutama untuk tujuan-tujuan favorit tersebut. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bus masih terpenuhi, jadi penumpang tidak ada kesulitan untuk mendapatkan tiket bus. Apabila nanti tiket bus sudah habis, maka kita akan menyiapkan bus bantuan dan tentunya kita bekerja sama dengan perusahaan otobus untuk rute-rute favorit yang diminati oleh para penumpang begitu. Dan untuk tiket, ya. Bagaimana Bang? Apakah ya untuk tiket sampai saat ini masih tarif lama ya, tidak ada kenaikan tarif itu kelas eksekutif, super eksekutif atau yang lainnya masih sesuai dengan tarif yang sebelumnya yang sudah ditentukan oleh perusahaan busnya masing-masing. Baik Bang Revi, ini saya penasaran nih kalau untuk fasilitas apa saja nih Bang yang sudah disiapkan dan tentunya ini untuk kenyamanan dan keamanan penumpang juga ya Bang? Ya, jadi di Terminal Kampung Rambutan kita menyiapkan sarana dan prasarana ya, seperti ada ruang tunggu, kemudian pusat informasi, kemudian juga ada tempat kesehatan gratis bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan apabila merasa sakit bisa mendatangi lokasi pemeriksaan kesehatan yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Karena kita bekerjasama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Timur, dan Puskesmas Jakarta Timur. Dan kemudian juga kita saat ini juga dibantu oleh Koramil Pasar Rebo Ciracas, yang mana juga melakukan pemeriksaan gratis kepada penumpang. Dan juga kita selain itu juga pada momen tertentu kita mengadakan nonton bareng nih bola di terminal, yang mana penumpang bisa ikut menikmati nonton bareng di Terminal Bus Kampung Rambutan Piala Dunia begitu. Oke, baik Bang, menarik sekali yang sudah disampaikan tadi ya Bang ya. Menonton bareng Piala Dunia ya Bang, betul begitu. Dan ya, untuk bus sendiri ini tadi kan juga sudah disebutkan ada beberapa armada juga ya Bang ya. Apakah ada bus yang tidak diizinkan untuk beroperasi karena mungkin tidak memenuhi standar keselamatan Bang, atau ada mekanisme penindakannya bagaimana Bang? Ya, jadi kita di Terminal Bus Kampung Rambutan itu melakukan pemeriksaan kelayakan bis angkutan ya, atau istilahnya itu ramcek. Kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung di Sub DKI Jakarta, yang mana melakukan pemeriksaan bermacam-macam pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan administrasi seperti buku KIR, kemudian STNK dan SIM pengemudi, kemudian pemeriksaan kelengkapan persyaratan utama ya, seperti sistem rem, sistem ban, kemudian sistem kemudi, sistem roda itu harus beroperasi dengan baik. Jadi untuk hal tersebut itu karena menyangkut langsung kepada aspek keselamatan, jadi tidak ada toleransi. Jadi apabila ada bis yang rusak, komponen tersebut seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem lampu, sistem roda itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan. Maka tidak ada toleransi ya, itu toleransinya 0. Maka ada dua alternatif, apakah harus diperbaiki di tempat atau kita pulangkan ke pool, kita stop operasi. Nah yang ketiga adalah sistem penunjang. Sistem penunjang itu adalah sistem yang tidak langsung menyangkut dengan aspek keselamatan bis. Jadi
itu menyangkut seperti kelengkapan di dalam kendaraan ya, seperti alat pemadam kebakaran, kemudian dongkrak, kotak obat, dan yang lain yang tidak langsung menyangkut aspek keselamatan, begitu Mbak. Baik Bang, ini selain kondisi kendaraan, bagaimana tentunya Terminal Kampung Rambutan ini memastikan kesiapan pengemudi juga ya Bang ya, apalagi terkait kesehatan dan waktu istirahat mereka, dan tentunya ini menghindari kelelahan atau microslip saat berkendara Bang. Iya, jadi pengemudi itu kita periksa kesehatannya, terutama adalah periksa urinnya, karena kita dibantu juga dari Badan Narkotika Provinsi DKI, kemudian dari Dinas Kesehatan DKI, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Timur ya, Sudin Kesehatan Jakarta Timur, dan Puskesmas Jakarta Timur, yang mana melakukan pemeriksaan kesehatan itu seperti tes gula darah, kemudian tensi darah, dan juga dites urin. Nanti apabila ditemukan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan, maka kita tidak perbolehkan untuk mengemudikan kendaraan. Nanti pengurus PO Busnya kita panggil, pengemudinya kita isyaratkan tidak boleh membawa kendaraan dan diganti dengan pengemudi cadangan. Demikian Mbak. Baik, kalau untuk jam tidur sendiri Bang, apakah ada jam-jam tertentu untuk pengemudi ini bisa beristirahat Bang? Ya, memang kita ada ruang istirahat pengemudi yang kita siapkan, yang mana dipersilakan di situ pengemudi itu bisa beristirahat sampai menunggu jam keberangkatan. Karena memang bis antar kota antar provinsi itu berangkatnya adalah ditentukan dengan jam keberangkatan, begitu Mbak. Baik Bang, ini kan mengingat volume penumpang meningkat selama libur sekolah ini, bagaimana strategi terminal untuk mengantisipasi kepadatan tanpa tentunya mengurangi aspek keselamatan dan kenyamanan Bang? Silakan. Ya, baik, jadi kita berkoordinasi dengan perusahaan otobus, termasuk pengurus dan karyawan PO Bus yang ada di terminal, supaya memberangkatkan bis sesuai dengan jam keberangkatannya, dan juga memastikan bahwa semua penumpang itu bisa terangkut dengan baik dan selamat sampai ke tempat tujuan. Apabila memerlukan bantuan dari petugas, karena kita di sini kan dibantu dari kepolisian, kemudian TNI, Satpol PP, dari kepolisian kita ada dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, Polsek Ciracas, dan Pospol Terminal. Kemudian untuk dari TNI kita dibantu dari Kodim Jakarta Timur, Koramil Pasar Rebo Ciracas, dan dibantu dari BKO POM Angkatan Laut di Terminal Bus Kampung Rambutan, juga memastikan supaya penumpang itu merasa aman dan nyaman di Terminal Bus Kampung Rambutan begitu. Kalau untuk pemanfaatan teknologi sendiri di Terminal Kampung Rambutan ini, apakah informasinya bisa diakses melalui mana ya Bang ya? Dan untuk ini tentunya meningkatkan pelayanan kepada penumpang juga, baik dari sisi informasi keberangkatan ataupun keamanan. Ya, baik. Jadi di Terminal Kampung Rambutan selain ada pos informasi yang kita siapkan, di sini kita juga menyiapkan layar lebar videotron ya. Di ruang-ruang tunggu penumpang juga masyarakat bisa melihat informasi-informasi yang ada di Terminal Kampung Rambutan, termasuk juga untuk outline kami yang bisa digunakan, itu terpampang di layar monitor. Nanti bisa penumpang tersebut melihat di layar monitor nomor telepon maupun akun yang bisa disampaikan untuk apabila ada informasi atau usul atau yang lain disampaikan kepada Terminal Bus Kampung Rambutan, begitu Mbak. Baik, untuk kolaborasi sendiri dengan pihak kepolisian, mungkin Bang ini apakah ada? Karena mungkin jika memang nantinya akan terjadi lonjakan penumpang di luar prediksi ini Bang, apakah ada skema pengaturan keberangkatan ini? Ya memang kita bekerja sama dengan kepolisian ya dan TNI. Itu di situ kita kan dari personilnya kan gabungan Mbak. Dari kepolisian itu ada dari Propamnya, ada dari Reskrimnya, kemudian dari patrolinya, dan termasuk juga dari Pospol, kemudian dari TNI juga ada dari Koramil, kemudian ada dari Intelnya juga, yang mana semua bergabung. Ada yang menggunakan pakaian seragam maupun berpakaian preman, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi di Terminal Bus Kampung Rambutan, dan juga melakukan patroli
di lokasi-lokasi yang banyak berkumpulnya penumpang ya, seperti itu di ruang tunggu maupun di emplasemen keberangkatan ketika bis akan melakukan perjalanan begitu. Baik, mungkin jika terjadi lonjakan penumpang di luar prediksi di Bang, ini mungkin adakah kendala kalau mungkin kita bandingkan dengan tahun lalu Bang? Ya, kalau untuk libur panjang libur sekolah saat ini kita belum menemukan kendala ya untuk pada saat ini karena memang jumlah penumpangnya tidak sebanyak pada Hari Raya Idul Fitri. Memang kalau Hari Raya Idul Fitri karena banyak yang ingin bersilaturahmi ke kampung halaman, rata-rata memang jumlahnya cukup melonjak ya, cukup signifikan. Tapi untuk saat ini ada libur sekolah, penumpang kita masih anggap masih jumlahnya ya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 20% dibandingkan dengan Idul Fitri begitu, Mbak. Baik Bang, bisa diberikan sedikit harapan dan juga pesan tentunya untuk kepada para penumpang agar pastinya penyelenggaraan angkutan selama libur sekolah ini berjalan aman dan sukses tentunya. Ya, saya himbau kepada seluruh para penumpang ketika akan melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi atau melakukan libur sekolah 2026 ini, pastikan dulu dia dalam keadaan sehat, kemudian keluarga yang dibawa juga dalam keadaan sehat, dan pastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dari keluarga yang dibawa itu bisa terjaga. Dan juga ketika berangkat dari rumah, memeriksa kembali rumahnya, jangan sampai alat elektroniknya masih menyala, agar segera dimatikan, dan kalau bisa dititipkan kepada tetangga atau ketua RT. Kemudian berangkat ke terminal, menunggunya di tempat yang sudah disediakan. Nah, ketika naik itu juga dari terminal, jangan di pinggir jalan, karena di terminal itu sudah disiapkan sarana dan prasarana untuk menunggu. Kemudian juga mengikuti aturan arahan dari baik petugas terminal maupun dari awak PO Bus yang memberangkatkan. Nah, ketika tiba di tempat tujuan, diharapkan juga turunnya di terminal, karena pada saat tiba kebanyakan itu adalah pada saat dini hari, yang mana kalau apabila turun di pinggir jalan mungkin akan tidak nyaman ya, atau kenyamanan bisa terganggu, sehingga lebih baik turunnya juga di terminal. Nah, ketika kembali lagi ke rumah masing-masing, turunnya juga di terminal supaya dipastikan semua dalam keadaan aman, nyaman, kembali ke rumah masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Bang Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, atas informasi yang tentunya telah disampaikan. Selamat malam Bang. Ya, keselamatan tentu menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, operator angkutan, pengemudi maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Dengan pengawasan yang semakin diperketat, diharapkan perjalanan selama libur sekolah dapat berlangsung aman, nyaman, dan selamat hingga tujuan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Ya, 5 anggota komplotan spesialis pencuri mobil pick-up antar provinsi berhasil dibekuk petugas. Salah satu tersangka yang berperan sebagai otak pelaku merupakan pejatan TNI. Udah lama itu Pak yang di mana kau ambil? 5 tersangka masing-masing berinisial OS alias Oma yang merupakan pecatan anggota TNI TH alias Topik, NP alias Nanda, RP alias Reza, dan RT alias Yosep ditangkap tim Jatanras Krimum Polda Sumatera Utara di kediamannya masing-masing di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, para pelaku berusaha kabur dan terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki para tersangka. Dalam menjalankan aksinya, komplotan yang sudah beraksi sebanyak 25 kali memiliki peran dan tugas masing-masing. Wadir Krimum Polda Sumut, AKBP Ridwan Hutagao, Selasa sore, mengatakan komplotan spesialis mobil pickup ini sudah beraksi sebanyak 25 TKP dari 3 provinsi, di antaranya Provinsi Aceh, Pekanbaru, dan Sumatera Utara.
Terakhir, pelaku beraksi mencuri mobil pickup berisi makanan dan obat-obatan milik salah satu perusahaan di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Juni 2026. Saat itu, mobil yang terparkir di mes perusahaan dibawa kabur para pelaku dengan cara merusak kunci kontak. Akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai 200 juta rupiah. Saat ini, Polda Sumatera Utara masih memburu tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang curian. Botol kayak gitu tidak dipecah-pecah, tidak langsung harga murah meriah langsung. Semuanya tinggal 480 penadanya. Nah, itu pasal lama pula 480. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Piala Dunia tak hanya menyaksikan di dalam stadion, tetapi juga mewarnai ruang-ruang publik di New York and New Jersey. Sebanyak 23 patung bola raksasa karya seniman dunia mengubah sudut kota menjadi galeri seni terbuka merayakan sebagai persatuan melalui sepak bola. ...23 patung bola berukuran hampir 2 meter dipajang di berbagai lokasi ikonik di New York dan New Jersey. Mulai dari jalanan, taman kota, hingga kawasan transportasi, semuanya disulap menjadi galeri seni terbuka bertema Piala Dunia. Instalasi bertajuk The Art of the Game melibatkan 23 seniman kontemporer ternama dari berbagai negara memperingati penyelenggaraan Piala Dunia edisi ke-23. Salah satu karya paling menonjol adalah Socially Distance, karya Tomokazu Matsuyama. Seniman berbasis di Brooklyn ini memadukan seni era Edo, budaya pop, graffiti, manga, dan beragam pengaruh global dalam satu patung bola raksasa. Menurut Matsuyama, karyanya mencerminkan keberagaman budaya New York serta menyampaikan pesan persatuan saat konflik dan ketegangan terjadi di berbagai belahan dunia. Pameran ini digelar atas kerjasama panitia tuan rumah Piala Dunia 2026 New York, New Jersey dengan berbagai lembaga seni ternama. Setelah pameran berakhir pada 7 September 2026, sebagian patung akan tetap dipajang di ruang publik. Sementara sebagian lain akan dilelang untuk mendukung seniman dan organisasi seni nirlaba. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.